Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke tingkat selanjutnya. Nah, di sini masih saya yang akan mengajar pendidikan kewarganegaraan kalian. Nah, untuk segmen kali ini kita akan langsung masuk ke materi sedikit ya, karena minggu lalu itu kan mungkin bukan saya, karena jadwal minggu lalu itu masih Bu Dwi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi itu melalui aplikasi Edmodo yang memang sudah disepakati oleh guru-guru SMA bersama, bahwa proses daring ini nanti akan menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, untuk absen nanti kalian cukup klik like di notifikasinya yang di bawah itu kan ada tuh tanda jempol. Nah, kalian klik like di situ, itu cukup di situ saja, nanti kalian sudah terabsen. Nah, di situ akan saya kirim video-video berkaitan dengan materi. Nah, materi itu saya jadwalnya seperti ini. Jadi minggu ini materi, minggu depannya soal. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham, silahkan kalian komentar di bagian komentar itu ya, di kolom komentarnya itu kan ada. Nanti akan saya jawab dan akan saya kaitkan dengan materi yang akan datang minggu depannya. Nah, saya harap kalian tonton video saya, kalian pahami isinya sambil kalian menyiapkan cemilan. Nah, silahkan. Karena apa? Karena nanti di soal-soal itu, di soal-soal Edmodo itu akan ada materi-materi itu saya kaitkan dengan materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau kalian tidak menonton video ini, kalian akan kesulitan. Apalagi di situ ada waktunya ya. Nah, kalau sudah paham, insya Allah kalian paham karena sudah terbiasa. Nah, kita akan lanjut langsung ke proses pembelajarannya. Tolong ditonton video ini dan disimak baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, oke. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi, materi pertama kalian itu ini, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi sebenarnya masalah hak asasi ini sudah pernah ada di materi SMP. Biasa kita sebut itu kan dengan HAM. Apa sih sebenarnya HAM ini? Apa ayo HAM itu? Jadi HAM itu sebenarnya adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, ya. Jadi semua manusia itu sejak lahir itu sudah memiliki hak asasi manusia. Nah, ini coba kita lihat di sini nih. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada bagian ini kalian dapat diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Nah, di sini kita lihat fakta berikut dan skemanya. Jadi pertama, hak asasi manusia itu kan macam-macamnya itu banyak. Ada hak asasi pribadi, ada hak asasi ekonomi, ada hak asasi politik, ada hak asasi di bidang sosial budaya. Nah, itu pernah ada di SMP. Nah, di sini akan ada sedikit skema mengenai fakta mengenai HAM. Yang A, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri, sekalipun jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum jika terbukti nih melakukannya. Jadi itulah bukti bahwa negara itu sangat peduli terhadap HAM. Nah, menghilangkan nyawa orang lain itu berkaitan dengan hak untuk hidup. Nah ya, jadi hak untuk hidup itu masuk ke dalam hak pribadi. Jadi kita itu dilarang ya, walaupun untuk diri sendiri aja kita ini dilarang untuk melakukan bunuh diri. Kita dilarang untuk menghilangkan nyawa kita sendiri. Makanya kalau misalnya ada terbukti kita itu melakukan bunuh diri itu gagal, nah kita itu masuk bukan masuk dalam penjara, tapi kita akan ditangani oleh negara untuk dibina psikologis kita, atau ada gangguan jiwa atau tidak. Nah, di situ apalagi kalau berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, kalau misalnya kita terbukti menghilangkan nyawa orang lain, ya udah pasti nih bahasa kita itu auto masuk ke penjara, karena memang dilarang. Nah, ini berkaitan dengan apa? Macam-macam HAM yang tadi saya sebutkan, yaitu hak pribadi. Nah, tadi udah saya jelaskan sedikit. Saya belum sempat sih bikin PowerPoint-nya. Mungkin minggu depan akan ada sedikit soal untuk kalian, dan minggu depannya lagi baru akan saya bikinkan PowerPoint sehingga kalian itu agak mudah
belajarnya ini masih buku yang saya gunakan ya. Lalu yang berikutnya itu yang B. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini rela mati dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Nah, jadi penjajahan itu juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena di situ kan dalam penjajahan itu banyak yang dilanggar ya. Dalam penjajahan ada namanya orang dipaksa bekerja tidak mendapatkan upah yang seharusnya. Lalu yang berikutnya, kadang juga di dalam penjajahan itu kan banyak orang-orang yang disiksa oleh penjajah. Nah, lalu ada juga yang dibunuh. Makanya penjajahan itu juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM yang berat. Nah, oke, lanjut yang C. Tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, di sini kita lihat di sini ya, tidak ada yang mau hidup sengsara. Ini berarti biasanya berkaitan dengan keadilan di bidang sandang dan pangan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Makanya negara Indonesia itu selalu berusaha untuk menciptakan sebuah keadilan di dalam hak sandang dan pangan. Coba kita lihat di sila Pancasila yang kelima. Di situ itu kan dijelaskan tuh di Pancasila, padi dan kapas lambangnya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata sosial, berarti itu mencakup kehidupan bermasyarakat. Kalau misalnya mewujudkannya gimana, menciptakan keadilannya untuk mewujudkan atau mencapai HAM itu supaya bisa tercapai dengan cara pemerintah memberikan subsidi kepada orang-orang yang memang kurang mampu di bidang ekonomi. Nah, itu salah satu bentuk upaya sebuah negara untuk memberikan atau menciptakan keadilan di dalam hak asasi manusia di bidang ekonomi atau sandang dan pangan. Nah, di sini info kewarganegaraan. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Dasar RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya yaitu A. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang B. Manusia dianugerahi jiwa. Yang C. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun. Nah, ini dasarnya nih ya, dasar pemikirannya. Kenapa Tuhan Yang Maha Esa yang dijadikan yang pertama? Karena kita itu sama-sama secara keilmuan dan juga secara keagamaan. Kita itu sama-sama adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harusnya memiliki hak yang sama. Tidak boleh kita itu dibedakan. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran. Lalu yang berikutnya yang D, manusia dianugerahi jiwa. Nah, bentuk struktur kemauan serta berbagai kemampuan oleh penciptanya. Nah, kenapa Pak kalau seandainya ciptaan Tuhan itu kan hewan-hewan juga ya Pak ya. Nah, sekarang di sini di bawahnya lagi dipatahkan oleh pendapat yang di bawahnya nih, ditambah jadi manusia yang diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan di dunia ini, karena kita itu kan makhluk yang paling sempurna nih di antara makhluk-makhluk yang lain, diberikan akal dan pikiran. Nah, jadi kita lah yang menciptakan di sini nih aturan-aturan tentang HAM. HAM yang kita buat itu harus dapat melindungi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk hewan. Makanya kalau misalnya ada hewan juga, nah hewan juga kalau seandainya udah mau punah ataupun memang teraniaya segala macam, nah itu manusialah yang bertindak di situ ya. Lalu yang berikutnya lagi ada hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi hak asasi manusia itu tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena kita itu sebagai manusia memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, memang sekarang ini lagi heboh nih, saya ambil contoh nih ya, lagi heboh nih meme-meme, gambar-gambar segala macam yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang menggunakan sepeda nih, kelompok-kelompok yang menggunakan sepeda. Dia merasa dia bayar pajak juga, dia merasa ini jalan umum. Nah, sehingga kadang-kadang berjejer sampai lebih dari yang ditentukan. Nah, memang kalau misalnya dia bilang kan ini kan hak saya, ini jalan saya, tetapi di dalam hak itu
selalu ada kewajiban. Kita tidak melarang namanya contohnya nih ya, orang yang menggunakan sepeda selama tertib dan tidak mengganggu apa? Mengganggu hak orang lain, atau kita bertindak sewenang-wenang, kita menghilangkan hak orang lain juga yang ingin menggunakan jalan. Makanya juga selain sepeda juga kita dilarang untuk kebut-kebutan di jalan, ugal-ugalan di jalan. Kenapa? Walaupun hak kita menggunakan jalan, tetapi itu di situ karena tempatnya umum, sifatnya umum, ada kewajiban yang harus selalu kita taati. Nah, seperti itu ya. Makanya tidak satupun manusia diperbolehkan untuk melenyapkan hak asasi manusia. Itu contoh sederhananya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini HAM merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dia dilahirkan ke dunia. Nah, ini kita harus garis bawahi di sini. Sebenarnya ini buku nih ya yang mengatakan, tapi sebenarnya kalau bagi saya ini, karena saya juga baca-baca buku-buku yang lain ini, karena baru saya dapat buku ini, dan ini buku pembelajaran SMA. Jadi sebenarnya dengan buku-buku yang lain itu banyak yang mengatakan bahwa HAM itu merupakan hak alamiah yang melekat dalam setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada kata sejak lahir segala macam, itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sebelum lahir, pada saat kita itu di dalam perut ibu kita nih ya, saat di dalam kandungan, kita itu juga sudah memiliki hak untuk hidup. Makanya orang-orang yang berusaha untuk menggugurkan kandungannya itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan bisa ditangkap. Siapa yang ditangkap? Oknum yang menggugurkan dan oknum-oknum yang membantu bisa. Nah, oke. Jadi itulah pemaparan singkat saya mengenai materi minggu ini. Ingat, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan kalian paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.